Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait terlibat adu mulut dengan pengacara motivator yang menjadi terdakwa kasus kekerasan seksual di Sekolah Selamat Pagi Indonesia Kota Batu, Julianto Eka Putra di ruang sidang Pengadilan Negeri Kota Malang. Kau nggak tahu organisasi, nggak tahu latar belakang rekomendasi kamu, dan kau mengatakan bahwa kita ini sayang saya bahwa kamu lawyer, bukan duit, nggak begitu caranya. Nggak sama, siapa yang bilang lawyer pastinya. Adu mulut ini saudara terjadi sebelum persidangan dengan terdakwa kasus kekerasan seksual Julianto Eka Putra di Pengadilan Negeri Kota Malang disidangkan saudara. Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait sempat berbicara dengan pengacara terdakwa kasus kekerasan seksual hingga terlibat adu mulut. Yang berkomentar tidak punya kompeten. Yang punya kompeten itu berkomentar hanya penuntut umum, pengacara dan majelis hakim. Ini kan belum di luar sidangnya. Pengacara terdakwa Julianto Eka Putra ini saudara sempat meminta Aris Merdeka Sirait diam karena tidak memiliki wewenang untuk berbicara dalam ruang sidang. Dalam sidang ke-19 dengan agenda pemeriksaan terdakwa ini, Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait menyoroti terdakwa kasus kekerasan seksual Julianto yang tidak juga ditahan. Sementara itu saudara, di depan gedung Pengadilan Negeri Kota Malang sejumlah warga melakukan aksi demonstrasi. Mereka menuntut hakim adil dan menahan terdakwa Julianto Eka Putra untuk memberikan perlindungan maksimal bagi korban. Keributan di ruang sidang Pengadilan Negeri Kota Malang dipicu kegeraman Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait karena sudah 5 bulan sidang berjalan, terdakwa kasus kekerasan seksual Julianto belum juga ditahan. Hari ini Julianto tiba di Pengadilan Negeri Kota Malang untuk menjalani sidang sebagai terdakwa. Pendiri Sekolah Selamat Pagi Indonesia Batu Julianto Eka Putra tidak mengenakan baju tahanan, bahkan tidak mendapat penjagaan ketat. Padahal, ia menjadi terdakwa kasus kekerasan seksual dengan ancaman pidana di atas 5 tahun penjara. Dalam penegakan hukum, karena Undang-Undang 17 tahun 2016 itu adalah dikenakan pasal terhadap terdakwa seharus dengan hukuman minimal 5 tahun dan bisa hukuman mati. Seharusnya itu ketika dia terdakwa dan masuk dalam proses persidangan itu harus diikuti dengan penahanan. Tetapi ya tadi itu kita sudah minta penjelasan dari Ketua Pengadilan Negeri Malang, beliau mengatakan bahwa itu kewenangan majelis hakim, ya. Majelis hakim menahan atau tidak menahan. Saya kira ini memang sangat disayangkan menjadi presiden buruk dalam penegakan hukum. Kalau dibandingkan dengan kasusnya Irawan yang ada di Bandung, itu langsung ditahan. Kasus pelecehan seksual di Sekolah Selamat Pagi Indonesia Batu terungkap setelah Komnas Perlindungan Anak melaporkan kasus tersebut ke Polda Jawa Timur pada Juni tahun lalu. Setelah diselidiki, kasus dugaan kekerasan seksual di sekolah ini diduga terjadi sejak tahun 2009. Julianto Eka Putra diduga melakukan kekerasan seksual kepada 21 anak didik di sekolah yang ia dirikan. Tim Liputan Kompas TV. Lebih lengkap kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Hilda Nusantara yang mengikuti jalannya sidang. Selamat petang Hilda, apa saja poin-poin penting yang terungkap dalam sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa ini Hilda? Ya,
Ya, selamat sore Yasir dan juga saudara. Sidang sudah selesai sekitar pukul 2 siang tadi di Pengadilan Negeri Malang dan sidang masih berlangsung secara tertutup dengan agenda pemeriksaan terdakwa. Yasir dan juga saudara, yang menjadi sorotan adalah lambatnya penanganan kasus kekerasan seksual ini. Jika kita melihat kasus ini sudah mencuat awal pada Mei tahun 2021 lalu. Kemudian pada Agustus, Polda Jatim juga sudah menetapkan Julianto Eka Putra ini sebagai tersangka. Dan sidang pertama sudah dilakukan sejak pertengahan Februari lalu dan hari ini adalah sidang ke-19. Itu artinya sudah hampir kurang lebih 5 bulan terdakwa Julianto Eka Putra ini tidak kunjung ditahan begitu. Hal tersebutlah yang menyebabkan kekecewaan baik publik maupun juga bagi Komnas Perlindungan Anak yang juga memang mengawal kasus ini dari awal, mulai dari pelaporan juga pendampingan korban. Apalagi pasal yang dikenakan juga minimal 5 tahun penjara, itu artinya ketika sidang sudah mulai harusnya juga diikuti dengan penahanan terdakwa. Dan kami Yasir dan juga saudara juga sudah sempat melakukan konfirmasi kepada beberapa korban yang juga sempat datang ke Kota Batu bagaimana modus kekerasan seksual ini terjadi. Mereka bercerita bahwa ada modus kaderisasi yang dilakukan oleh terdakwa dan mereka juga berharap kasus ini bisa segera selesai begitu. Dan jika kita melihat selanjutnya seharusnya Yasir dan juga saudara, sidang ini akan dilanjutkan dengan putusan pada pekan depan. Namun tadi kami mengkonfirmasi kepada Jaksa Penuntut Umum agenda putusan ini mundur, yakni 2 pekan lagi pada tanggal 20 Juli. Dan tadi kami juga sudah mengkonfirmasi poin-poin apa saja di pemeriksaan terdakwa. Jaksa Penuntut Umum berdalih bahwa hal tersebut akan disampaikan di putusan dan juga alasan kenapa begitu terdakwa ini hingga saat ini belum juga ditahan. Tadi Jaksa Penuntut Umum mengatakan bahwa penahanan terdakwa ini adalah kewenangan dari Majelis Hakim dan sudah dilakukan pelimpahan. Berikut wawancara kami dengan Edi Sutomo, Jaksa Penuntut Umum. Sudah masuk. Kalau untuk penahanan sudah kewenangan Majelis Hakim. Ya, kami sudah mengajukan kemarin, tapi belum ada putusan dari Majelis Hakim. Ya. Alasannya apa Pak kalau kemarin kok tidak ditahan? Kalau kemarin kan sudah mengajukan juga, alasannya apa tidak dilakukan penahanan? Mungkin alasannya tidak dilakukan penahanan terhadap terdakwa. Dari kami langsung dilimpah kemarin. Ya, setelah tabel langsung kita lakukan pelimpahan di Majelis. Satu game. Ya, Yasir dan juga saudara, jika kita melihat respon publik juga apalagi kasus ini sekarang juga sedang ramai diperbincangkan karena terkesan lambat dan terdakwa yang tidak juga kunjung ditahan, terlebih juga tidak mendapatkan pengawalan ketat, tidak memakai baju tahanan setiap kali datang ke persidangan. Belum lagi selalu ada demonstrasi yang juga hadir mewarnai setiap kali persidangan ini berlanjut. Kami akan terus mengawal kasus ini dan selanjutnya adalah agenda sidang pada 20 Juli mendatang, yakni agenda putusan. Yasir. Terima kasih jurnalis Kompas TV Hilda Nusantara atas informasinya dari Malang, Jawa Timur.